Orang yang sering olahraga tidak akan terkena penyakit jantung ya dok. Kalau dari statement ini sih sebenarnya orang yang mengkonsumsi kopi rutin per harinya itu dapat mencegah penyakit mitos dok. Oke, mitos nih ya. Was-was ya teman-teman sehat yang masih muda nih ya teman. Selamat datang di Teman Sehat Podcast. Di sini, teman sehat bisa dapat informasi terkini tentang kesehatan langsung dari ahlinya. Stay safe, stay healthy. Halo teman sehat, selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Saint Carolus Sumarekon Serpong. Kali ini dengan judul Cerita di Balik Jantung. Ya, bersama saya sudah ada Dr. Swastiadi Putra, SPJP FIHA, seorang dokter spesialis jantung, dan juga dengan saya sebagai host, Dr. Benedictus Alduin Ensley. Oke, melalui podcast ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar penyakit jantung serta bagaimana cara mencegahnya. Dengan bersama saya di sini ada Dr. Putra. Ya, oke, gimana kabar dok? Baik dok. Baik ya, kita mulai dok ya. Siap. Nah, ini ada sedikit mitos dan fakta dok yang sudah saya kumpulkan ya, ternyata beredar di masyarakat terkait penyakit jantung ya. Kita khawatirnya kalau nanti info-info seperti ini tidak kita luruskan dok, nanti jadinya malah masyarakat mendapatkan informasi yang tidak seharusnya ya. Oleh karena itu, coba kita bahas bersama dok ya. Boleh. Nah, yang pertama dok nih, apakah mitos atau fakta orang yang sering olahraga itu tidak akan terkena penyakit jantung dok? Oke ya. Orang yang sering olahraga tidak akan terkena penyakit jantung ya dok. Kalau dari statement ini sih sebenarnya ya setengah mitos setengah fakta ya dok ya. Oke. Ya mungkin bahasanya adalah orang yang sering olahraga dapat terhindar dari penyakit jantung gitu ya. Kenapa? Karena memang olahraga ini penting untuk dilakukan karena dari olahraga ini nanti akan membentuk suatu respons tubuh ya, salah satunya adalah dia dari pengeluaran zat-zat antioksidan bisa, terus juga ada vasodilator yang kita tahu namanya adalah nitric oxide ya di dalam tubuh, dia adalah senyawa di mana bisa membuat pembuluh darah jantung itu berelaksasi dengan baik. Gitu ya. Jadi di situ sangat baik fungsinya untuk proteksi terhadap gangguan atau sumbatan dari pembuluh darah jantung. Selain itu juga kalau olahraga yang kita ketahui bisa menurunkan berat badan. Ya, yang kita ketahui juga berat badan yang obesitas ataupun overweight itu merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Ya, peningkatan dari lemak jahat yang kita ketahui adalah LDL dan juga trigliserida. Ya, itu juga dapat diturunkan dengan kita rutin berolahraga. Ya, jadi mungkin faktanya adalah penyakit jantung itu dapat dicegah ya dengan cara kita rajin berolahraga. Ya, dengan cara olahraga yang teratur tentunya, Dok. Olahraga teratur yang disarankan oleh dokter jantung dan dokter-dokter secara general itu adalah olahraga yang mungkin yang aerobic exercise masih boleh ya, yang tingkatnya moderate ya, bisa itu jogging, bisa itu juga jalan santai, ataupun kalau yang masih muda kita masih bisa untuk melakukan olahraga-olahraga seperti kompetitif sport masih boleh, dan juga olahraga seperti berenang. Nah, itu disarankan 30 menit dalam satu hari ya, dilakukan 5-7 kali dalam satu minggu. Jadi memang harus rutin ya, Dok. Iya. Gitu. Oke. Nah, jadi begitu ya teman sehat ya. Mungkin pernyataan tadi kata-kata ini agak ambigu dok ya. Sebenarnya betul. Bukannya, jadi memang betul penyakit jantung bisa dicegah, salah satunya dengan olahraga. Tapi memang bukan berarti orang berolahraga pun tidak kena penyakit jantung dok ya. Mungkin presentasenya lebih rendah karena dicegah dari aktivitas olahraga tersebut ya dok ya. Betul dok. Nah, tadi teman saya ada beberapa poin penting juga dari Dokter Putra ya. Olahraga ini bukan sekadar olahraga yang mungkin teman-teman sehat pikirkan, oh yang penting saya jalan gitu, yang penting saya lari. Enggak, tapi tadi ada intensitasnya ya. Dokter Putra tadi mengatakan minimal 30 menit sehari dilakukan 5-7 kali dalam seminggu. Atau kalau bisa tiap hari, luangkanlah waktu 30 menit untuk olahraga. Olahraganya apa mungkin bebas dok ya, yang penting sesuai dengan kemampuan dan kesukaannya aja dok ya. Betul dok. Yang penting juga jangan terlalu dipaksa dok. Oke. Kalau misalnya sudah merasa sangat lelah ataupun ada keluhan ya sesak ataupun berdebar-debar, sebaiknya dihentikan. Gitu ya, terutama untuk pasien-pasien jantung. Oke dok, baik. Nah, yang kedua dok, ini ada sebuah pernyataan
saya dapat katanya, kopi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung. Nah, ini untuk para pencinta kopi nih, pasti penasaran banget pengen tahu nih ya. Nah, gimana nih dok? Apa benar katanya kopi ini meningkatkan resiko penyakit jantung? Dikait-kaitkan mungkin karena kafeinnya atau apanya gitu dok? Coba dok, gimana dok ini? Mitos atau fakta ya? Ya, memang menarik ya dok kalau kita bicara mengenai kopi ya. Karena belakangan ini kopi ini menjadi primadona. Betul, Ya, minuman terutama- seluruh rakyat Indonesia. Betul, untuk orang-orang Indonesia. Di kafe, di macam-macam ya semua pasti ya menyuguhkan kopi ya. Tapi bagaimana sih faktanya kopi ini terhadap penyakit jantung ya? Memang di luar negeri saat ini, terutama di Eropa dan juga di Amerika sudah banyak nih penelitian-penelitian terkait dengan kopi. Dan dikatakan malah orang yang mengkonsumsi kopi rutin per harinya itu dapat mencegah penyakit kardiovaskular. Oh. Ya, memang cukup menarik ini hasil penelitian yang telah ditemukan oleh orang-orang di Amerika dan juga di Eropa tersebut. Nah, tapi memang yang konsumsi biasanya itu orang-orang yang menjadi studi penelitiannya adalah subjeknya adalah orang-orang yang belum terkena penyakit jantung. Nah, Oke. jadi hanya faktor risiko mungkin masih bisa di-includekan kayak hipertensi dan lain sebagainya. Tapi dari hasil penelitian tersebut mendapatkan bahwa ternyata kopi dapat protektif terhadap penyakit jantung, gitu ya. Nah, menariknya di sini dikatakan bahwa rekomendasinya adalah untuk menghindari penyakit jantung koroner itu bisa dikonsumsi 1 cangkir per harinya. 1 cangkir per Tidak boleh lebih ya, tapi lagi-lagi kita harus pikirkan hati-hati pada penderita yang hipertensi, terus apalagi kalau sudah punya penyakit jantung ya. Jadi konsumsi tidak boleh lebih dari 1 gelas atau cangkir per hari. Dan itu pun tanpa susu, tanpa creamer, Oke. tanpa gula yang Jadi biasanya benar-benar kopi hitam biasa kopi dok hitam, ya. betul dok. Jadi memang itu yang dikatakan dari penelitian yang sudah didapatkan ya. Oke. Sekarang lagi berjalan juga penelitian yang mereka merekrut dari orang-orang yang sudah terkena penyakit jantungnya. Nah, nanti tinggal kita lihat bagaimana hasilnya. Apakah Oke. benar protektif atau tidak, nanti kita bisa. Berarti ini mitos dok ya, bahwa kopi itu malah meningkatkan resiko penyakit jantung. Karena tadi dibuktikan oleh penelitian justru malah bersifat protektif pada jantung. Tapi dengan syarat ya teman sehat tadi ya, kopinya itu kopi hitam. Tanpa gula, tanpa creamer, tanpa embel-embel. Berarti kalau yang suka kopi hitam, bilangnya kopi hitam cuma saset, nah itu hati-hati ya. Dokternya udah pakai gula, udah pakai apa ya. Betul, betul. Oke, yang berikutnya adalah mitos atau fakta dok? Hanya orang tua yang beresiko terkena penyakit jantung. Oke, Nah, mitos dok. Oke, mitos nih ya. Was-was ya teman-teman sehat yang masih muda nih ya, termasuk saya nih ya. Gimana dok? Coba dok. Betul. Ya, mungkin konteks yang kita bicarakan di sini adalah konteks penyakit jantung koroner atau pembuluh Iya. darah jantungnya. Karena penyakit jantung itu sebenarnya sangat luas. Bisa penyakit jantung bawaan juga. Kalau penyakit jantung bawaan jelas biasanya diderita oleh yang muda ya atau yang masih bayi, anak ya. Tapi kalau penyakit jantung koroner ini memang dulu kita menemukannya paling sering adalah pada orang-orang usia lanjut ya, yang dewasa lanjut lah ya, 50 tahun ke atas. Tapi semakin ke belakang sini ya, saya melihat bahwa sudah mulai terjadi pergeseran. Di mana usia muda juga bisa terkena penyakit jantung koroner atau sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, kenapa? Ya, mungkin ini terkait juga dengan pola hidup, dok. Oke. Ya, pola hidup di sini yang saya maksud adalah diet, ya, dan juga aktivitas fisik. Ya, di mana sekarang kita dietnya paling sering kan junk food, Iya. ya, yang paling enak ya. Era junk food dok sekarang ya. Iya, all you can eat gitu kan ya, dok. Iya, Di mana semua isinya daging-daging yang berlemak, dan yang kita ketahui daging-daging berlemak juga banyak sekali mengandung kolesterol jahat. Jadi yang muda pun tidak memungkinkan atau untuk terkena penyakit jantung koroner. Dan juga saat ini sering kita temukan juga merokok ya, dok ya. Merokok juga ya dok. Betul, merokok pada usia anak-anak pun, usia dini 16 tahun, 17 tahun sekarang sudah banyak yang merokok. Dan merokok pun juga nikotin ya, kita ketahui dia merupakan salah satu faktor risiko untuk terjadinya penyakit jantung koroner. Ya, di mana nikotin ini juga dapat merusak pembuluh darah, sel-sel endotelnya, di mana itu sangat mudah untuk terjadi penumpukan lemak jahatnya, yaitu LDL ya, yang nanti akan menjadi
plak atau aterosklerosis. Nah, itulah asal mula dari terjadinya sumbatan pembuluh darah jantung. Okay. Nah, pengalaman saya pun sering sekarang kita temukan usia, bahkan ada pasien saya usia 29 tahun sudah terkena serangan jantung. 29 tahun. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya hanya merokok. Merokok Ya, orang tua tidak punya masalah genetik ya. Yang kedua juga dia tidak ada hipertensi, tidak ada gula, ya berat badannya pun juga bukan sesuatu yang obes ataupun yang overweight. Hanya merokok. Dia merokok sampai 2 bungkus per hari. Ya, dan itu dia sudah mendapatkan serangan jantung di usia 29 tahun. Ya, jadi di sini pesannya adalah sangat penting untuk kita pertama screening, ya, screening dari faktor risiko, ya, yaitu adalah kolesterol, gula darah, tekanan darah, terus juga pola hidup. Ya, hindari merokok, hindari makan makanan yang terlalu banyak mengandung lemak mungkin, dan juga olahraga yang teratur. Ya, seperti yang tadi ya, di poin yang pertama, betul. Olahraga 30 menit sehari, 5-7 kali dalam 1 minggu. Oke, menarik dok. Berarti ini ternyata mitos dok ya. Faktanya memang di lapangan sekarang pun, bahkan mungkin dalam praktek sehari-hari dokter pun sudah mendapatkan ada usia-usia yang masih lebih muda pun terkena serangan jantung ya. Betul. Nah, teman sehat ini perlu diperhatikan sekali ya. Mungkin teman-teman sehat di luar sana ada yang mungkin gaya hidupnya masih, mohon maaf, belum terlalu sehat ya. Tadi mungkin ada faktor resiko seperti yang Dr. Putra katakan, mungkin ada merokok berat, ataupun juga makan makanan junk food terlalu berlebih. Mungkin saat ini tidak ada gejala dok ya, bisa saja dok ya. Tapi mungkin juga belum ada tanda-tanda, tapi bukan berarti Anda tidak mungkin mengalami, karena toh kenyataannya secara penelitian dan juga dapat dari kasus-kasus sehari-hari pun terjadi pada pasien-pasien usia tersebut. Jadi pentingnya adalah screening dok ya, salah satunya ya. Betul dok. Oke. Dan berikutnya dok, mitos atau fakta. Nah ini sering nih dok, ini sering sekali dikait-kaitkan dok ya. Orang yang sering marah dan emosian cenderung memiliki penyakit jantung. Katanya lagi tensi gitu dok. Mitos atau fakta dok? Yang emosian tuh cenderung penyakit jantung. Ya, emosian cenderung penyakit jantung ya. Menarik nih dok. Ya, jadi sebenarnya ini mungkin bisa saya bilang mitos kali ya dok. Mitos dok. Oke. Soalnya kalau di sinetron gitu dok, habis marah-marah, langsung serangan biasanya dok. Betul dok. Jadi gini, sebenarnya orang yang sering marah ya atau emosian ataupun yang kita bilang mungkin dalam hal stres ya dok ya, stres psikologis ya, itu memang dapat menjadi salah satu faktor risiko, tapi bukan berarti dia dapat menyebabkan secara langsung terjadinya penyakit jantung gitu, yang sering marah gitu ya. Kalau kita lihat di sinetron mungkin kayak ada orang yang tiba-tiba habis marah-marah langsung, gitu. Sakit jantung gitu. Mungkin memang pada awalnya dia sudah ada sumbatan, tapi dipicu dengan yang marah-marah tadi itu jadinya sumbatannya itu ya entah itu bisa lepas atau bagaimana yang menyumbat ke pembuluh darah di bagian bawahnya sehingga jadi serangan jantung. Nah, jadi apa sih kaitannya sebenarnya dengan emosi, stres, psikologi ya dengan faktor risiko penyakit jantung ya? Yang kita ketahui memang stres yang kita maksud adalah bukan stres yang dalam jangka waktu pendek ya dok ya, tapi yang jangka waktu panjang atau kronik ya. Mungkin itu dapat menyebabkan terjadinya pengeluaran hormon-hormon tubuh ya. Salah satunya adalah katekolamin yang dapat mengaktifkan dari sistem saraf di kita namanya sistem saraf simpatis. Apa sih peran sistem saraf simpatis itu? Sistem saraf simpatis adalah dia berperan untuk dapat meningkatkan denyut jantung, dapat meningkatkan tekanan darah ya. Dengan kondisi yang meningkat tekanan darah ini sehingga itu menjadi hipertensi yang salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Nah, mungkin dari sana bisa terjadinya faktor risiko tersebut ya, kaitannya ya dok ya. Dibandingkan dengan satu kali marah atau emosi tiba-tiba dia langsung terjadi serangan jantung. Ya, mungkin itu dok penjelasan. Oke. Nah, itu ya teman sehat ya. Jadi mungkin kalau sering nonton di sinetron ya atau ada lihat orang wah dia suka marah-marah tuh pasti dia punya penyakit jantung gitu, punya tensi. Bukan seperti itu ya. Jadi seperti tadi Dr. Putra katakan, ada kaitannya di mana mungkin seseorang tersebut sudah punya faktor resiko. Tapi karena pada saat kondisi emosi tersebut malah mencetus jadinya penyakit jantung dari faktor resiko yang mungkin sudah dia miliki. Mungkin sudah ada sumbatan kecil ya dok ya tadi ya. Gara-gara dia marah, simpatisnya bekerja, terjadilah penyempitan ataupun lepas pembuluh darah. Oke dok, kita sudah selesai membahas mitos dan fakta ya. Saya harap nih teman sehat nih udah paling nggak dapat informasi yang sesuai dok ya dari tadi yang data-data yang tadi saya dapatkan pernyataannya, mudah-mudahan
sudah lurus lah gitu ya, udah tahu mana yang mitos, mana yang fakta nih. Nah, sekarang kita bahas dok. Tadi saya ada menangkap dokter mengatakan tentang pentingnya screening. Oh iya. Nah, kita mungkin bahas lebih tentang screening ini dok ya. Sebenarnya apa dok yang dilakukan dok untuk men-screening penyakit jantung? Dan kita ngelakuinnya berapa bulan sekali atau mungkin berapa tahun sekali atau gimana dok kriterianya sebenarnya? Baik. Ya, jadi screening ini memang penting ya dok buat semua orang, mungkin seluruh orang di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk melihat faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Yang dimaksud adalah screening faktor risiko ya dok ya. Screening itu tadi yang saya bilang, kita sudah mulai ada pergeseran usia. Yang dulu mungkin terjadinya serangan jantung yang akibat sumbatan pembuluh darah jantung itu di usia yang tua. Nah, mulai sekarang kita sudah sering menemukan di usia muda. Nah, bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya adalah dari screening sebenarnya. Screening faktor risiko itu yang pertama adalah yang bisa kita lakukan laboratorium, dok. Oke. Laboratorium yaitu adalah periksa darahnya, terutama adalah kolesterol, ya gula, ya mungkin juga asam urat, itu bisa kita lakukan dengan laboratorium. Terus yang kedua, screeningnya yang bisa kita lakukan adalah treadmill test. Treadmill test? Ya, treadmill test ini memang sudah mulai disarankan pada usia-usia muda saat ini untuk men-screening apakah terdapat tanda-tanda sumbatan pembuluh darah jantung dini, ya, awal. Ya, jadi treadmill test ini juga sekarang sudah mulai dilakukan oleh medical check-up beberapa perusahaan ya, yang mengharuskan usia di atas 30 tahun harus treadmill gitu. Atau juga kita bisa juga melakukan dengan USG jantung atau ehokardiografi, di mana memang ehokardiografi ini dia tidak bisa melihat pembuluh darah jantung secara pasti. Jadi tidak bisa kita tentukan berapa persen sumbatan kalau ada. Tapi kita bisa melihat efek tidak langsungnya. Biasanya kalau sudah ada sumbatan ya yang bermakna, itu akan mempengaruhi pompa jantung itu yang kita dapat deteksi dari ehokardiografi. Ya nanti di sana bisa kita hitung tuh berapa persen pompa jantungnya gitu ya. Dan yang mungkin selanjutnya untuk screening, mungkin screening itu ya, tapi kalau kita temukan adanya kelainan ya dari echo, dari treadmill ya, itu dapat kita lanjutkan follow up-nya ke CT scan jantung ataupun kateterisasi jantung untuk mengetahui sumbatan secara pasti nanti gitu. Dan kalau memang sudah ada sumbatan yang bermakna, disarankan pasti harus dipasang ring atau stent. Gitu. Oke. Tapi berarti sedini apa dok seseorang itu harus atau mungkin boleh mulai melakukan screening jantung dok? Mungkin misalnya ada sebuah keluarga yang punya penyakit jantung nih, terus dia punya anak, dia khawatir anak saya ada ini nggak ya kemungkinan resiko jantung gitu. Nah itu boleh mulai sedini apa dok dilakukan screeningnya gitu? Maksudnya apakah ada batasan usianya? Oh mulai berapa belas tahun misalkan gitu dok? Ada nggak sih dok seperti itu? Ya, sekalian disinggung tadi sama Dokter Adwin, katanya faktor risiko keluarga ya. Iya, misalnya faktor risiko keluarga nih, biasanya betul. Seperti itu dok. Faktor risiko keluarga ini, kapan sih kita bilang, ini ada faktor risiko genetik nih? Apakah semua yang terkena penyakit jantung itu dapat diturunkan ke anaknya gitu ya? Yang dimaksud dengan faktor risiko keluarga ini adalah apabila terdapat serangan jantung di orang tuanya, ya. Itu pada usia, kalau yang ayah laki-laki itu di usia yang lebih muda, 55 tahun ke atas, dan kalau pada perempuan itu di usia 65 tahun ke atas. Kalau ada serangan jantung di usia-usia tersebut, 55 tahun ke bawah ya, sorry. Dan kalau ada yang serangan jantung di usia-usia tersebut, itu dapat kita screening lebih awal, lebih dini. Ya, yaitu pada anak-anak mungkin di usia 30 tahunan itu sudah mulai dilakukan screeningnya. Ya, mungkin bisa dimulai dari laboratorium terlebih dahulu, nanti dilanjutkan baru ke treadmill. Gitu. Berarti dari bahasa usianya mulai 30 tahun dok ya, kalau tadi dari riwayat keluarga seperti itu ya. Nah itu apakah nanti harus diulang terus secara berkala dok? Misalkan belum ketemu nih waktu usia 30 tahun, tapi memang dia khawatir sekali gitu kan, dia masih pengen tahu nih, itu biasa ada anjuran berkalanya berapa kali dok? Mungkin setahun harus berapa kali, atau tiap 2 tahun atau bagaimana gitu dok? Siap. Jadi kalau idealnya ya dok, idealnya sebenarnya setiap tahun kita lakukan medical check-up itu lebih baik. Ya, jadi kan biar screeningnya lebih ketat lah istilahnya. Tapi ya kalau memang ditemukan normal, ya itu bisa 2-3 tahun sekali nggak apa-apa. Di usia-usia yang 30-an, pertis ya. Tapi kalau di usia yang udah 40 tahunan, ya itu kita sarankan 1 tahun sekali untuk
rutin medical check-up gitu. Kalau yang tidak ditemukan kelainan. Tapi kalau sudah ditemukan kelainan, ya itu harus lebih sering. Mungkin bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kita evaluasi terus. Oke, dan itu tentunya nanti di atas anjuran dari dokter saat ditemukan, dok, ya misalnya ada masalah apa, ada kelainan apa, karena kan pasti setiap pasien berbeda-beda, dok, ya. Oke, nah dok, tadi kan dokter udah ngomong beberapa hal tentang screeningnya nih. Nah, tapi sebenarnya alat-alat yang digunakan untuk screening jantung tuh ada berapa macam, dok? Tadi kayaknya ada banyak modalitas tuh, dok. Mungkin teman sehat pengen lebih tahu nih kan, karena tadi dokter bilang echo, ada bilang lab, ada bilang CT scan. Nah, itu gimana ya beda-bedanya gitu, dok? Baik. Jadi sebenarnya itu adalah macam-macam alat diagnostik yang kita bilang dari bahasa kedokterannya ya. Yang pertama adalah kita bahas dulu lab dulu ya. Laboratorium biasa itu adalah dari darah, dok. Ya dari darah, diambil darah, itu mungkin sebelumnya puasa terlebih dahulu, ya nanti kita bisa cek di sana. Bisa dari darah rutinnya kita bisa lihat, terus juga dari kolesterol. Kolesterol di sini yang kita maksud adalah ada beberapa macam kolesterol. Ada kolesterol jahat dan kolesterol baik. Ya kolesterol baik itu adalah HDL ya, dok. Dan kolesterol jahat itu adalah LDL dan trigliserida. Nah, di sana kita harus lihat. Target kita adalah kolesterol baiknya harus tinggi, ya, dan kolesterol jahatnya harus rendah. Kalau di usia muda, mungkin kolesterol jahat yang LDL itu bisa kita berkisar sekitar 120 ke bawah, it's okay, masih nggak masalah. Tapi kalau sudah memiliki faktor risiko lain seperti diabetes, ya, itu kita akan lebih rendah lagi targetnya untuk kolesterol jahatnya. Bisa sampai di bawah 70 atau bahkan di bawah 55 kalau sudah pernah pasang ring. Gitu. Dan selanjutnya juga dari darah kita bisa tahu gula, gitu ya, dok, ya, gula dan asam urat, yaitu paling yang dapat kita ambil info dari darah atau laboratorium. Terus yang kedua adalah treadmill. Treadmill ini sebenarnya prinsipnya adalah seperti kita melakukan treadmill lari, treadmill biasa. Gitu ya. Bedanya nanti pada saat treadmill itu teman sehat mungkin kalau melakukan MCU itu akan dilakukan dipasang EKG sambil dilakukan treadmill dan juga ditensi. Dan setiap 3 menit nanti akan ada tanjakan dan juga speednya akan bertambah setiap 3 menit. Gitu nanti sesuai dengan aturan atau instruksi dari dokter jantungnya. Ya kapan harus lari, kapan harus jalan gitu ya, dok. Nah dari sana nanti kita bisa melihat apakah ada perubahan dari rekam jantung pada saat istirahat dan juga pada saat dilakukan tes treadmill tersebut. Kalau ada perubahan yang ke arah sumbatan pembuluh darah jantung, nah itu barulah nanti kita akan follow up lebih lanjut dengan pemeriksaan lainnya, ya. Terus yang ketiga itu ehokardiografi atau USG. Ya sebenarnya ini adalah prinsipnya alat USG biasa. Mungkin teman sehat lebih familiar USG hamil ya, dok ya. USG hamil sama seperti itu sebenarnya prinsipnya, tapi kita lakukan di dada, di jantung. Ya di sana kita bisa melihat apa? Kita bisa melihat struktur dan juga fungsi jantung. Nah struktur itu apapun bisa kita lihat. Biasanya pada pasien-pasien yang darah tinggi atau hipertensi, kita bisa menemukan adanya istilah awamnya pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung itu bisa dilihat dari echo. Kita bisa menilai ketebalan otot jantungnya, gitu ya. Kita bisa menilai pintu atau klep, ya, klep jantung ada bocor atau tidak, gitu. Dan juga kita bisa menilai dari pompa jantung kanan, pompa jantung kirinya. Nah, itu yang harus dievaluasi apabila pasien-pasien sudah pernah pasang ring juga. Ya, itu penting. Terus yang keempat, alat diagnostik lainnya adalah mungkin CT scan yang tadi dokter pernah sebutkan. CT scan itu prinsipnya sama, seperti CT scan kepala mungkin yang lebih familiar. Tapi kita di sini fokusnya adalah melihat pembuluh darah jantung. Ya, pembuluh darah jantung itu sebenarnya ada 2, yaitu pembuluh darah jantung kanan dan pembuluh darah jantung kiri. Di mana nanti kita bisa melihat tuh dari CT scan tersebut berapa persen sih sumbatan pembuluh darahnya. Ya, memang tidak seakurat dengan kateterisasi jantung, tapi kita bisa screening awal dengan melakukan CT scan, gitu ya. Nah, di situ nanti kita dapat info signifikansi atau mungkin dok saya punya sumbatan nih, tapi kata dokter nggak signifikan gitu. Nah, di situ bisa kita lihat dari CT scan jantung. Dan yang terakhir baru kita berjalan ke kateterisasi jantung atau koroangiografi dalam bahasa medisnya. Kateterisasi jantung ini lebih detail kita bisa melihat karena nanti akan dimasukkan seperti selang infus kali ya dari pembuluh darah tangan ataupun pembuluh darah kaki sampai nanti ke pembuluh darah jantung. Pada saat di pembuluh darah jantung nanti akan diberikan semacam cairan obat atau yang kita namakan kontras. Di sana akan mewarnai dari pembuluh darahnya. Di situ akan kita bisa melihat lebih jelas
berapa persen sumbatan. Nah, biasanya kalau di atas 70% itu yang kita sebut sebagai sumbatan yang signifikan. Sumbatan signifikan ini disarankan pasti oleh dokter jantung nantinya dipasang cincin atau dipasang ring untuk mencegah terjadinya serangan jantung akibat sumbatan pembuluh darah jantung tersebut di kemudian hari. Gitu, Dok. Oke, nah dok, tadi kan kita dokter udah bahas ada screeningnya ini dan ini. Nah, tapi mungkin teman sehat masih penasaran tuh gini dok. Kapan saya mau screening yang ini? Kapan saya screening yang ini? Kapan saya screening yang ini? Gitu kan. Jadi kan karena apakah ada tahapan-tahapannya? Kapan saya harus cek yang hanya lab? Kapan saya hanya treadmill? Kapan saya harus USG jantung? Atau mungkin saya nggak usah treadmill sama lab, saya mau USG jantung aja gitu. Nah itu kapan dok tahapannya nanti akan dilakukan ini, terus ini, terus ini, terus ini, itu gimana dok? Baik, dok. Ya, jadi sebenarnya yang paling ideal adalah untuk screening kita melakukan laboratorium, treadmill, dan juga echo sebenarnya. Ya. Cuman memang di Indonesia ini juga yang paling sering dilakukan itu hanya lab dan treadmill terlebih dahulu. Kalau diketahui ada kelainan di kedua hal tersebut, baru maju lagi ke ekokardiografi, gitu ya. Jadi kalau treadmillnya positif, ya hasil laboratoriumnya juga kurang baik, gulanya tinggi, kolesterolnya kurang bagus, gitu, itu nanti akan maju lagi ke USG jantung untuk kita lihat apakah ada penurunan fungsi jantung. Kalau sudah ada penurunan fungsi jantung, baru berjalan lagi ke CT scan. Nah, tapi juga bisa dari treadmill yang positif langsung aja ke CT scan, it's okay, nggak ada masalah. Gitu, dok. Jadi memang kalau sudah treadmill positif, itu udah tanda-tanda bahwa, wah ini jangan-jangan ada sumbatan pembuluh darah jantung. Treadmill ini memang tidak bisa sebaik dari CT scan dan juga kateterisasi jantung untuk mendeteksi sumbatan. Karena ini memang alat hanya untuk screening awal. Jadi dia punya sensitivitas, spesifisitasnya juga rendah. Paling cuma hanya 50-60% saja, dok. Ya, tapi kalau sudah ditemukan positif, itu harus ditindaklanjut lagi. Tapi ya mungkin 50-60% pun juga sebuah angka yang lumayan, dok. Ya, istilahnya kan untuk screening awal namanya, screening ya awal. Paling kan dapat sesuatu dulu sebelum kita langsung mungkin yang lebih invasif atau mungkin lebih mahal lah gitu istilahnya, ya, tanpa ada dasar apapun gitu, dok. Ya. Karena beberapa kan semua tindakan yang kayak CT scan ataupun kateterisasi jantung itu menggunakan cairan yang dinamakan kontras. Cairan tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal gitu. Makanya selagi kita bisa screening di awal yang non-invasif dulu, kita makanya menggunakan treadmill dan juga echo terlebih dahulu dibandingkan ke CT scan. Tidak semua orang kita akan CT scan ataupun kateterisasi jantung. Gitu, dok. Ya begitu ya teman sehat ya. Jadi mungkin mudah-mudahan lebih jelas lagi nih bahwa untuk screening jantung ini nanti bisa ditentukan oleh dokternya, tergantung dari bagaimana kasusnya dan temuan awalnya apa. Tentunya pasti semua dimulai dari yang paling ringan dan paling simpel dulu, mungkin hanya cek lab, lalu rekam jantung biasa ataupun bersama treadmill. Jadi nggak mungkin orang tiba-tiba nggak ada apa-apa, langsung USG jantung, atau langsung di CT scan, atau langsung bahkan kateterisasi, nggak mungkin. Karena pastinya dokter sudah punya dasar dulu, temuan sebelumnya apa, sehingga harus naik tingkat ke screening yang lebih lanjut. Ya, gitu. Nah, yang berikutnya dok, kita udah bahas screeningnya dok. Sekarang kita bahas tentang tanda-tanda awal penyakit jantung dok. Nah ini tanda-tanda awalnya apa dok? Seseorang tuh udah mulai curiga bahwa kayaknya saya ada penyakit jantung nih gitu. Orang biasanya cuma ngomong, oh itu tuh kayak sakit di dada katanya. Terus kayak keringat dingin gitu. Benar nggak sih dok seperti itu? Atau mungkin ada gejala-gejala lain dok? Baik dok. Ya. Jadi kalau memang kapan sih kita bilang nih nyeri dadanya ini merupakan jangan-jangan nih sakit jantung gitu ya dok? Iya. Keluhan awal memang nyeri dada yang sebelah kiri. Ya, tapi nyeri dada seperti apa sih yang dikatakan ini jantung? Nyeri dadanya adalah nyeri dada yang seperti tertindih, dok, atau tertiban benda berat. Ya, penjalarannya ada, dok. Ke lengan kiri, ke punggung, leher, atau rahang. Kadang-kadang disertai dengan keringat dingin, mual, atau muntah. Nah, biasanya kalau sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu, harus cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Ya, untuk kita lihat rekam jantungnya di EKG, ya. Dari rekam jantung itu kita bisa melihat apakah ini suatu serangan atau tidak di awal, ya. Dan atau mungkin kalau sudah pernah ke dokter jantung sebelumnya, biasa suka diberikan obat bawah lidah, dok. Iya. Atau yang kita sering sebut adalah isosorbitin nitrat. Nah, itu obat bawah lidah itu dihisap biasanya kalau ada nyeri dada. Nah, kalau kita misalnya teman sehat mengalami nyeri dada, terus dengan menghisap isosorbit tersebut ternyata lebih enak, ya itu mungkin adalah karena jantung juga, dok. Ya, itu yang tanda-tanda awal yang harus kita ketahui. Apakah ini penyakitnya adalah nyeri dadanya karena jantung atau bukan? Kadang-kadang ada beberapa yang dok ini nyerinya di sini nih dok, kayak ketusuk-tusuk gitu. Nah itu mungkin
tidak spesifik ke jantung. Ya, selain itu juga kadang-kadang kita suka temukan pasien-pasien yang tidak khas gejalanya, tapi tiba-tiba ternyata itu adalah serangan jantung. Nah, itu yang harus hati-hati. Yang paling sering adalah nyeri ulu hati, Dok. Nyeri ulu hati. Betul. Ini kan sering orang bilang mungkin sakit mah gitu, Dok, ya? Betul sekali, Dok. Terutama pada orang-orang yang terkena penyakit gula, ya diabetes mellitus, orang-orang yang usianya lanjut, kadang-kadang nyeri dadanya itu tidak khas. Ya, jadi apabila ditemukan nyeri dada yang mungkin hanya nyeri ulu hati, tapi kok ini ada keringat dingin, keringat dinginnya seperti apa sih, Dok? Keringat dinginnya itu yang basah, yang keringat dingin seluruh tubuh, membasahi baju yang harus diganti berkali-kali. Nah, itu jangan-jangan adalah serangan jantung. Nah, kalau ada keluhan seperti itu, langsung aja ke rumah sakit untuk dilakukan rekam jantung. Ya, untuk rekam jantung itu adalah screening kita awal, oh ini jangan-jangan adalah serangan jantung atau bukan. Nanti kalau misalnya ada kelainan dari rekam jantung, baru kita akan lakukan beberapa pemeriksaan lanjutan. Tahu, tapi pokoknya rasanya nggak enak aja di sebelah sini, Dok. Ya. Dan tadi seperti Dokter Putra bilang, pasti ada penjalaran, ya, mungkin menjalar ke lengan atau mungkin ke rahang, dan ada keringat dingin tadi, ya. Jadi mungkin kalau teman sehat ada yang nyeri dada saja tanpa ada gejala-gejala tadi, belum tentu, Dok, ya, sebenarnya ya. Betul. Tapi ya bukan berarti juga itu bukan gejala awal. Ya. Jadi mungkin perlu diperhatikan dari frekuensinya juga, Dok, ya. Mungkin seberapa sering nyerinya, dan tadi misalkan minum obat juga biasanya ada perbaikan atau tidak, gitu ya. Nah, tapi mungkin ini, Dok, kalau kita ngomongnya nyeri dada, Dok, ada juga pasien yang mungkin merasa, tapi saya nyeri dada di kanan, Dok. Apakah mungkin itu jantung? Padahal jantung sebelah kiri kan, Dok, kita tahu. Tapi mungkin nggak, Dok, ada nggak sih tanda-tanda gejala jantung yang nyeri itu tapi di kanan, Dok? Mungkin di dekat sini, nggak benar spesifik kanannya gitu, Dok. Ya, biasanya kalau untuk jantung, nyeri di dada di kanan tuh jarang, Dok. Ya, tapi memang ada beberapa penjalaran itu bisa sampai luas. Gitu ya. Mungkin dia nyeri dadanya di tengah, tapi lama-kelamaan kok sampai ke sini gitu ya. Nah, itu yang kita harus lihat, nyeri dada awalnya bagaimana. Atau ada beberapa kelainan struktur jantung, Dok. Ada beberapa yang mungkin penyakit ini didapat pada saat lahir, tapi baru ketahui di dewasa. Yaitu adalah jantungnya letaknya di kanan, Dok. Oh iya. Pernah dengar itu? Dextrokardia, Dok, ya? Dextrokardia, betul. Ya. Karena saya pernah dapat pasien, dia serangan jantung tapi nyeri dadanya di kanan, nggak khas. Ternyata pas di ronsen memang dia dextrokardia. Jadi memang itu nyeri dadanya pasti akan di kanan. Dan yang penting adalah sekarang apa sih yang perlu dibedakan, yaitu kualitasnya. Kualitas nyeri dadanya seperti apa, yaitu seperti tertindih benda berat, susah kita tunjuk, kita susah melokalisir nyeri dadanya. Ada penjalaran, ya, keringat dingin, mual atau muntah, atau diperberat dengan aktivitas, diperingan dengan istirahat. Nah, itu mungkin khasnya untuk jantung. Nah, Dok, ngomonginnya nih, Dok, saya pernah ada baca, Dok. Ini intermezzo aja ya, teman sehat ya. Jadi saya pernah ada baca namanya penyakit broken heart, Dok. bukan patah hati ya, teman-teman ya. Tapi ini bener, Dok. Ada penyakit jantung katanya namanya broken heart, Dok. Mungkin pada dengar, Dok. Mungkin boleh sharing dikit, Dok, tentang broken heart nih, Dok, katanya. Apa itu broken heart, Dok? Broken heart syndrome ya, Dok, ya. Iya. Atau yang kita bilang Takotsubo disease, ya, kardiomiopati. Jadi itu adalah suatu penyakit jantung sebenarnya, Dok, yang diakibatkan karena stres psikologis dari pasien yang berlebihan. Ya, jadi memang itu munculnya, tadi kan kita sudah bahas sedikit tentang stres, ya. Kalau stres psikologis yang dalam jangka waktu panjang dan juga dia berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan hormonal tubuh. Gangguan hormonal tubuh juga akan mengganggu juga sistem saraf kita, yaitu simpatis, ya. Parasimpatis juga akan terganggu, yang akan berujung pada gangguan fungsi jantung juga. Jadi itu broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomiopati itu adalah penurunan dari pompa jantung yang sifatnya mendadak, ya, yang diakibatkan karena adanya suatu stres psikologis itu. Ya, dia memang prevalensinya sangat jarang, Dok, sangat jarang. Tapi ada ternyata. Tapi ada, Dok. Nah, dulu saya ingat pernah jaga. Dulu ada senior saya juga jaga, itu menemukan Takotsubo ini. Dan itu setelah dilakukan screening semua pembuluh darah, ya, pembuluh darah jantung ternyata normal. Ya, ternyata itu memang karena suaminya baru meninggal. Gitu. Jadi ada trauma psikologis, Dok. Trauma psikologis, betul, Dok. Dan itu berujung pada
Takotsubo kardiomiopati. Oke, tapi ini beda dengan sakit jantung yang penyakit jantung koroner tadi dok ya? Bukan, beda. Bukan ya? Ya. Oke, yang mungkin itu teman sehat ini intermezzo doang, barangkali ada teman sehat yang merasakan, saya habis putus pacar nih, kayak mau mati rasanya, jantung saya nggak enak gitu kan. Itu bukan penyakit jantung koroner ya, tapi tadi efek dari stres psikologis. Tapi memang benar penyakitnya, teman saya bisa cari di Google, namanya broken heart syndrome atau Takotsubo kardiomiopati. Ya. Oke, kita lanjut dok ya ke topik berikutnya. Nah, tadi kan udah bahas faktor resiko dok. Mungkin lebih luasnya lagi dok, faktor-faktor resiko ini yang perlu lebih dinotis tuh apa aja dok? Yang benar-benar kita harus hindari banget lah. Selain tadi mungkin ada merokok kan udah dok ya, makan junk food udah dok. Apalagi dok? Kayaknya luas sih dok, pasti tahu saya sih. Faktor risiko ya dok? Iya, yang benar-benar perlu dihindari dok. Ya baik, ya tadi sih udah dibahas sedikit banyak ya tentang faktor risikonya. Ya stres juga termasuk dok ya. Jadi bukan hanya merokok, bukan hanya makan makanan junk food, ya tapi juga stres psikologis itu juga harus dihindari. Terus juga ya paling yang kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya sedentary lifestyle, ya sukanya duduk. Sekarang kan banyak orang pekerja kantoran lebih banyak duduk dibandingkan. Betul, karena mungkin depan komputer harus standby terus dok ya. Standby dibandingkan dia harus gerak atau aktivitas gitu. Nah itu juga merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit jantung. Ya terus juga yang paling penting adalah tadi keturunan juga. Itu juga harus kita pikirkan. Faktor keturunan ini juga memang berperan penting dok terhadap terjadinya sumbatan pembuluh darah jantung. Tapi apabila kita mempunyai keturunan yang ini penyakit jantung gitu. Kalau pola hidup kita baik, diet kita baik, tidak sedentary lifestyle, suka olahraga, itu tidak akan muncul si penyakit jantungnya itu. Jadi memang penyakit jantung ini merupakan suatu multifaktor ya, dari faktor yang kita bisa ubah ya, ada juga faktor-faktor yang tidak bisa kita ubah seperti genetik tadi. Gitu. Yang penting adalah sekarang kalau menurut saya yang paling penting dilakukan oleh teman sehat adalah pola hidup sehat ya, makannya juga harus teratur, dijaga, kurang-kurangi makanan berlemak ya, santan yang manis-manis gitu ya, merokok ya, kalau bisa hindari stres ya. Nah, itu semua yang dapat dilakukan dan juga rajin olahraga, penting. Oke, nah itu ya teman sehat ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar terkait penyakit jantung ya, bagaimana pencegahan ya, bagaimana screening, dan juga faktor resiko tadi yang penting-penting oleh Dr. Putra ya. Nah, salah satu tadi yang mungkin sering kita lupakan adalah masalah stres ya. Mungkin kalau yang lain gampang ya, mungkin mengurangi makan, yang olahraga bisa. Cuma mungkin mengolah stres ini kadang teman sehat mungkin tidak semuanya mudah untuk mengolah stres ya. Karena kan memang respon stres orang-orang beda-beda dok ya. Jadi memang kalau misalkan teman sehat ada yang mengalami masalah dari sisi psikologis atau stres, ya mungkin sebaiknya boleh juga dikonsultasikan ke dokter dok ya gitu ya. Ke dokter, bisa dokter psikiater ataupun mungkin ke psikolog gitu ya. Karena nanti kalau ini dibiarkan berkepanjangan juga nanti berpengaruh loh ke penyakit jantung. Ya. Nah itulah tadi ya, kita udah bahas panjang lebar banget nih. Dr. Putra udah memberikan informasi yang sangat lengkap sekali ya, di mana sudah mematahkan beberapa mitos dan fakta ya, sudah menjelaskan juga tadi screeningnya apa aja, tahapannya bagaimana kapan kita harus screeningnya, serta segala macam ya. Nah, tadi makanya ingat selalu ya, kita harus menjaga kesehatan jantung, karena jantung adalah motor utama untuk tubuh kita. Sebelumnya terima kasih Dr. Putra ya, udah memberikan waktunya di sini, udah ngobrol-ngobrol banyak nih, udah bahas ya, kita dapat banyak banget info nih hari ini ya. Saya harap teman sehat nih, semua yang nyimak podcast hari ini nanti bisa dapat informasi yang sangat bermanfaat ya. Dan juga kalau misalkan masih ada yang penasaran, pengen info-info lebih lanjut atau mungkin mau konsultasi, ya itu bisa lihat nanti informasinya mengenai layanan rumah sakit kita dan juga konsultasi ke Dr. Putra, itu bisa dibuka di www.karolussumarekon.com. Nanti bisa klik di situ, cari Dr. Putra, bikin janji aja langsung konsultasi sama beliau kalau ada masalah jantung. Ya, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih lagi Dr. Putra. Saya pamit dulu. Salam sehat semuanya. Nah, penasaran kan? Nantikan di part selanjutnya.